Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi din وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نواصل في شرح كتاب سلم الوصول إلى علم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، متوفى سنة 77 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Terakhir sudah masuk atau sudah masuk ya pada fase yang terakhir. Baik. Nah, qala rahimahullahu taala khatim bi wujubi tamassuk bil kitab was sunnah wa ruju' inda al-ikhtilaf ilaiha wa ma khalafahuma fa huwa raddun. Kata beliau rahimahullah khatimah penutup, wajibnya tamassuk berpegang teguh kepada Quran dan sunnah serta wajibnya rujuk kembali ketika terjadi ikhtilaf ilaihima kepada keduanya, kepada Quran dan sunnah. Wa ma khalafahuma fa huwa raddun. Semua yang menyelisihi keduanya itu adalah tertolak. Nah, qala rahimahullahu taala, kita bacakan dulu. Kata beliau, syartu qabulis sa'i an yajtami'a fihi isabatun wa ikhlasun ma'a lillahi rabbil arsy la siwahu muwafiqa syar'illah qadahu wa kullu ma khalafa lil wahyaini fa innahu raddun bi ghairi mayni wa kullu ma fihi al khilafu musiba wa radduhu ilaihi ma qad wajaba. Wadinu innama ata bin nakhlil laisa bil awhami wa hadsil aqli thumma ilahuna qad intahaitu wa tamma ma bi jam'ihi unid. Baik. Qala rahimahullah menyebutkan masalah yang pertama, memberikan muqaddimah, pendahuluan ya, mengapa kita wajib berpegang teguh kepada Quran dan sunnah dan mengapa wajib mengembalikan semua ikhtilaf kepadanya. Kata beliau rahimahullah, syarat qabulis sa'yi ay yajtami'a. Syarat diterimanya suatu amalan ya, itu harus berkumpul fihi. Alifnya di situ alif itlaq. Harus berkumpul padanya isabatun wa ikhlasun ma'a. Ini juga ya alif itlaq. Di sini beliau mengisyaratkan dua apa yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah syarat diterimanya ibadah. Syarta qabulil ibadah. Bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua, yang pertama ikhlas dan yang kedua mutaba'ah, mencontoh Rasulullah SAW. Katakan di sini isabah. Isabah itu muwafaqatul haq. Dan kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih wal falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Wal ya'mal 'amalan salihan, salih yakni muwafaqatus sunnah. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan yang kedua apa? Ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Kata para ulama, ahsanuha aswabuha wa akhlasuha. Makna ahsan yang paling baik adalah aswabuha yang paling benar wa akhlasuha dan yang paling ikhlas. Ya. Kemudian diterangkan bahwa yang dimaksud dengan aswabuha maka muwafiqan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang akhlasuha ya karena khalisan lillah. Yang dimaksud dengan aswab yang paling sawab adalah yang sesuai dengan ya dikatakan sawab kalau sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan apa akhlas kalau diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jalan keselamatan. Ya, seperti yang dikatakan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di awal Maqdumah Sayyid Allah, sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazil ridwani wa humul ladzina banaw manazil sayrihim fahum apa fahumul ladzina qad akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Ini dua hal. Beliau kumpulkan dua syarat dalam satu bait. Sebutkan apa? Fahumul ladzina qad akhlasu fi masyihim. Mereka adalah orang yang ikhlas dalam perjalanan mereka menuju Allah, mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Dan mereka bersyariat, jadi menjalankan amalan dengan syariat iman yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, makanya dua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa salah satunya maka amalannya ditolak. Ikhlas tanpa mutaba'ah itu adalah bid'ah dan kesesatan. Sementara mutaba'ah tanpa keikhlasan merupakan kesyirikan. Nah, qala rahimahullah syartu qabulis sa'yu ayyajtami'a fihi isabatun wa ikhlasun ma'a lillahi rabbil arsy la siwahu muwafiqa syar'il ladzi irtawahu. Ini penafsiran dua hal di atas. Di sini beliau menempuh metode apa? Metode apa istilahnya al-lafzu wan nashr ghairu murattab. Al-lafzu wan nashr ghairu murattab. Beliau sebutkan dulu dua syarat isabah dan ikhlas. Itu metode laf disebutkan secara global, setelah itu an-nashr disebut dipaparkan. Tapi ketika dipaparkan tidak teratur. Ya, secara penyebutan isabah dulu baru ikhlas. Tapi ketika dijabarkan ikhlas dulu baru isabah. Itu namanya al-lafz wan nashr ghairu murattab. Lihat. Lillahi rabbil arsy la siwa. Hanya milik Allah pemilik arsy, tidak kepada selainnya. Ini penafsiran ikhlas. Muwafiq syar'il ladzi irtadahu, sesuai dengan syariat yang Allah ridhoi. Ini penafsiran apa? Isabah. Jelas ya? Baik. Dan ini tentu saja salah satu uslub dari uslub al-Arab yang disebut dipelajari dalam ilmu balaghah, gunanya untuk mentambih. Jadi orang fokus gitu. Ketika disebutkan di atas 1 2 3, kemudian ketika dijabarkan 3 2 1 atau 2 1 3, orang akan ngeh kembali gitu. Tambih. Ya, ini kok tidak teratur. Akhirnya diperhatikan baik-baik gitu. Labar. Qala rahimahullah wa kullu ma khalafa lil wahyaini fa innahu raddun bi ghairi main. Segala hal, semua amalan yang bertentangan dengan kedua wahyu, maka raddun, maka ia tertolak tanpa ada keraguan. Nabi SAW bersabda dalam hadits Aisyah yang masyhur, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun." Ya, siapa yang memunculkan perkara baru dalam amalan kami, maka ia tertolak. Muttafaq alaihi wa fi riwayat Muslim, "Man 'amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd." Nah, maka di sini Nabi SAW tidak mengatakan siapa yang mengamalkan amalan yang tidak kami amalkan. Tidak. Karena tidak semua amalan yang tidak Nabi amalkan bermasalah semua. Tidak. Ya kan? Ada banyak contoh di kalangan sahabat amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, tapi dikerjakan oleh para sahabat. Kenapa? Karena sesuai dengan wahyu. Maka ibrahnya adalah muwafaqatus syara'.
Ya, ibrahnya adalah apa? Sejalan dengan wahyu. Bukan menjadi ibrah adalah Nabi kerjakan atau tidak. Walaupun itu tagliban, iya betul. Ghaliban seperti itu. Jelas ya? Ghaliban, tapi tidak semuanya. Sebagaimana yang ma'ruf pada tempatnya. Ala kulli hal, ini mengisyaratkan kepada hadits Aisyah radhiyallahu taala yang disebutkan tadi. Makanya disebutkan ahdas, memunculkan. Jelas ya? Memunculkan. Amila amalan, mengamalkan. Dan ini luas umum, mencakup i'tiqad, bukan amalan di sini mencakup amal qalb, amal lisan dan amal jawari. Jelas ya? Amalan di sini yang tertolak baik amal qalb berupa i'tiqad yang bertentangan dengan kedua wahyu seperti i'tiqadnya Jahmiyah wal Mu'tazilah wal mutakallimin, ya, minal asy'ariyah wal maturidiyah wal kullabiyah wal khawarij wal wa'idiyah wal jabriyah wal qadariyah, ya, wal jabriyah. Nah, ini semua i'tiqad yang muhdis atau yang hadis, menyelisih wahyu. Kemudian amal lisan. Nah, berupa amalan-amalan yang tidak sejalan dengan wahyu atau ucapan-ucapan dan juga amal, ya, buatan. Nah, ini semua tercakup dalam sabda Nabi SAW, man amila amalan. Kemudian kata amila amalan ini lebih umum dibandingkan ihdas. Karena kalimat man ahdasa itu terkesan hanya merujuk kepada yang membuatnya pertama kali. Ihdas kan memunculkan sesuatu, ya, ala ghairi mithali sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya, itu ihdas. Kalau dikatakan man ahdasa terkesan ancamannya kepada yang memunculkan, yang ikut tidak kena. Tapi ketika dikatakan man amila, siapa yang mengamalkan, ini ancaman mengenai kepada yang menginisiasi, yang memulai bid'ah itu dan yang ikut mengamalkannya. Mau dia, pokoknya dia kerjakan. Mau dia yang mulai atau dia cuma. Itu alasan An-Nawawi rahimahullah membawakan kalimat yang kedua dalam riwayat Muslim, karena lafaz muttafaq alaih man ahdasa ada beberapa dalam tanda kutip, ya, apa, masih bisa ada beberapa perkara yang tidak tercakup gitu pada kalimat ahdasa. Makanya beliau butuh bawakan riwayat Muslim man amila amalan untuk mempertegas. Baik, wallahu alam bisawab, ini dalam arba'in nawawiyah maksudnya. Dan juga sebelum itu, ini sebelum hadis, Allah Taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Siapa yang mencari amalan agama selain Islam, maka enggak ada terima darinya. Ya, kata para ulama, sebagaimana Allah Ta'ala tidak akan menerima agama selain Islam, maka Allah juga tidak akan menerima amalan yang tidak ikhlas, yang tidak sejalan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kullu ma khalafa lil wahyaini fa innahu raddun bi ghairi main. Tanpa ada keraguan, mardud. Dainam mangkan, siapapun pelakunya. Selama jelas dia dia ihdas dalam perkara agama, tidak ada rujukannya, tidak ada sandarannya kepada Quran wala sunnah, la min qaribin wala min ba'id, ya, enggak dari jauh enggak dari dekat hubungannya, ya, tidak ada bil adillati tafsiliyah, la bidalil tafsili wala bidalil ijmali, enggak juga punya dalil tafsili, enggak juga dalil ijmali, maka ini mardud. Ini apa? Mardud. Nah, adapun kalau amalan tersebut tidak ada dari tafsiri, tapi ada dari ijmali, maka ini ghairu mardud. Tidak ada dari tafsiri, tapi ada dari ijmali, maka ini ghairu mardud. Karena dari ijmali juga merujuk kepada al-wahyain, merujuk kepada kedua wahyu. Qala rahimahullah. Maka ini hal yang jelas, dikembalikan atau apa? Yang diterima hanyalah yang sejalan dengan kedua wahyu yang dilakukan dalam keadaan ikhlas dan mutabah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kata beliau, wa kullu ma fihi al-khilafu musibah faradduhu ilaihi ma qad wajaba. Karena itulah semua perselisihan yang musibah, alifnya alif itlaq ini, ya, demikian pula wajaba.
semua perselisihan yang ditancapkan, yakni semua perselisihan yang dimunculkan, semua perselisihan yang ada yang datang sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikembalikan kepada keluarnya, kepada Quran dan Sunnah, ya, pada wajib, telah wajib, yakni wajib mengembalikannya. Baik, di sini afwan bukan setelah kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi ini umum. Faradduhu ilaihima yakni fi ahdi nubuwah wa ba'dah, baik pada zaman kenabian maupun setelahnya. Adapun pada zaman kenabian, farduhu ila rasul yani ila dzatihi sallallahu alaihi wasallam, ila ainihi, ila nafsihi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Adapun ba'da mautihi, farduhu ila rasul yani ila sunnati. Ya, dikembalikan kepada Rasul yaitu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja ala wafqi atau awal ala fahmi as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Karena keimanan mereka lah yang diterima oleh Allah. Keimanan mereka telah dijadikan sebagai tolak ukur. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau ahlul kitab dan musyrikin beriman seperti imannya kalian, yakni para sahabat, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Maka tatkala iman mereka menjadi tolak ukur, maka pemahaman mereka juga menjadi tolak ukur. Jadi kalau mereka memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya kalian, maka telah mendapatkan hidayah. Ya, kalau tidak, fa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Maka iman dan fahmus sahabah itulah yang menjadi marja' indal ikhtilaf. Karena sebagaimana yang wakil di lapangan, tidak ada satupun bid'ah ada kesesatan dalam Islam kecuali punya dalil dari Quran dan Sunnah. Tanda kutip ya, ada dalilnya. Ya, jadi dicarikan dalil, bisa ditemukan dalilnya, dihubung-hubungkan, bisa. Tapi yang menjadi marja', ya, yang menjadi marja' dalam hal ini adalah fahmus salaf, fahmul Quran, fahmus sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka sadur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tabi'in yang mereka sadur dari para sahabat. Demikian dengan mata rantai yang bersambung sampai di zaman sekarang. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allah taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi ya wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Ya. Setelah nampak baginya petunjuk yang jelas dan mengikuti selain jalannya orang beriman. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ini dua hal tapi satu kesatuan, murakkabun minal amrain. Ini kesesatan murakkabun minal amrain atau bukan murakkabun amrain. Talazum bainal amrain. Siapa yang yushaqiqir rasul pasti yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mukminin di sini hanya para sahabat, ada yang lain. Mereka lah mukminin ketika turunnya ayat ini. Walaupun kemudian setelahnya digunakan untuk kias, untuk ijma menurut saya. Ya, secara apa? Secara wailah sebabnya ayat ini terkait dengan itu satu kata walla, jadi istidraj dari Allah Taala, dan yang kedua wanuslihi jahannam, masuk ke neraka saat masih. Baik. Maka setiap jenis mukhalaf ketika beliau hidup dan kepada sunnah beliau ala fahmi sahabat, ala fahmi salaf setelah beliau meninggal. Iya. Dan khilaf ini mencakup semua jenis khilaf. Semua jenis khilaf, baik khilaf yang ma'zur atau yang ghairu ma'zur. Apalagi yang ghairu ma'zur. Baik khilafnya itu dimaklumi dalam Islam dibolehkan khilaf atau yang tidak ditolerir khilafnya. Jadi khilaf tawad ataukah khilaful afham atau khilaf tanawu.
Tiga-tiga jenis khilaf ini dikembalikan kepada al-wahyain. Khilaf tawad sebagaimana ikhtilaf dalam usul, dalam i'tiqadat, ya, pada usul i'tiqad saya. Jadi kembalikan kepada Rasul. Khilaf dalam ijtihadiyah dalam babul ibadat, dalam babul muamalat. Ini khilaf ijtihadiyah, khilaful afham. Kembalikan kepada Rasul. Bahkan khilaf tanawu sekalipun, ya, dikembalikan kepada Rasul. Yakni dikembalikan pada penjelasan para sahabat, para ulama yang datang setelahnya. Walaupun kemudian ya, seperti sudah kita sebutkan ya, tiga jenis khilaf ini. Pada khilaf tadad yang benar cuma satu, yang lainnya batil, tidak ada kemungkinan benar, yang benar itu tidak ada kemungkinan salah, dan yang salah tidak ada kemungkinan benar. Itu khilaf tadad. Seperti ikhtilaf dalam usul i'tiqad. Yang kedua khilaf al-afham, ini juga satu yang benar, ini pendapat jumhur ulama dari kalangan usuliyin tentu saya dan selainnya, bahwa al-musib fihi wahid, seperti kata Imam Al-Haramain dalam Al-Waraqat. Al-musib fihi wahid, yang benar cuma satu juga, dan yang lainnya salah. Bedanya dengan khilaf tadad, yang benar di khilaf al-afham ada kemungkinan salahnya, sementara yang salah ada kemungkinan benarnya walaupun persentasenya kecil. Yang benar ada kemungkinan salahnya tapi kecil, yang salah ada kemungkinan benarnya tapi kan ini khilaf al-afham. Sementara khilaf at-tanawwu tidak ada yang salah, semuanya benar, karena ini hanya khilaf dalam masalah anwa, dan semua anwa itu benar. Ini banyak dalam yang tafsir, seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam usul tafsir. Panjang usul tafsir. Baik. Sudah ya? Maka dikembalikan semua jenis ikhtilaf, ya. Dikembalikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya setelah beliau meninggal. Qala rahimahullah, fad-dinu innama ata bin naqli laisa bil ahwa bil awham wa hadath ya. Agama itu datang dengan penafsiran, bukan dengan sangkaan, bukan dengan hadisil akli. Apa namanya? Khayalan-khayalan akal. Lihat, al-ilmu qala Allah wa Rasul yakni bersumber kepada kedua wahyu. Nah, bersumber pada dua wahyu seperti yang sudah kita sebutkan, imma bidalil tafsili atau dalil ijmali. Ya, jangan dipahami apa secara tekstual. Kalau Allah kalau Rasul berarti harus ada dalil tafsili. Enggak. Dalil ijmali pun kalau Allah kalau Rasul, tapi secara tidak langsung. Ya. Sudah ya? Wa ma siwa dzaka fa waswasu syayatin. Selain dari qala Allah dan qala Rasul, maka itu waswas setan. Nah, dan juga ma'ruf ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Ketika terjadi fitnah dengan terbunuhnya siapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau bin Affan, mereka mulai mempertanyakan sanad sammu lana rijalakum. Wa yunzaru ila ahli sunnah fa yu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bidah wala yu'khadhu hadithuhum. Nah, maka agama datang dengan kemungkinan, dan ini adalah khususnya umat ini sanad yang tidak dimiliki oleh umat manapun, pemeluk agama manapun. Tidak ada yang sanadnya bersambung sampai kepada pencipta kecuali apa? Ya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama Samawiyah yang Allah turunkan, yang Allah jaga keberlangsungannya cuma agama Islam. Agama Yahudi dan Nasrani terputus. Sebagaimana ma'ruf. Ya.
Nah, Injil tidak bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, apalagi Taurat. Hatta agama samawi pun Allah tidak jamin keberlangsungannya dan tidak jamin ketersambungan sanadnya sampai kepada para nabi mereka. Hanya agama Islam tentunya yang bersambung sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu. Ini juga menjadi karakteristik mazhab Asis pendiri mereka, Jahmiyah kepada Ja'ad bin Dirham, Ja'ad bin Sofwan misalnya. Ya, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabriyah misalnya. Dan seterusnya, semua berpulang mentok ke muassis mereka, pendiri mereka, dan tidak bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada jalan bagi mereka untuk sampai ke Nabi SAW kecuali jelas ya. Bagaimana caranya akidah Mu'tazilah sampai kepada Nabi SAW? Dicari-cari, sambung-sambungin. Jelas ya. Asy'ariyah, Mutakallimin, gimana caranya nyambung kepada Nabi SAW? Nyari-nyari, nyambung. Karena itulah ketika hal itu sulit, mereka punya kaidah dalam ilmu hadis dari kalangan mutakallimin. Yang ahad tertolak, yang mutawatir toh. Nah, jelas ya? Yang mutawatir toh ahad tidak boleh dipakai dalam hadis ahad, dalam i'tiqadiyah. Nah, ini salah satu cara untuk menggugurkan apa? Koneksi ataupun ketersambungan sanad akidah mereka kepada Nabi SAW. Salah satunya apa? Mempermasalahkan hadis itu sendiri, atau bukan mempermasalahkan nafsul hadis ya, tapi uh, keasliannya, sisi sisi orisinilnya ya. Betul hadis Nabi itu kita pakai beragam, cuman sudah lewat 100 tahun, 200 tahun misalnya. Baru kayak misalnya mengatakan Zuhri baru mulai menulis sudah abad pertama Hijriah. 100 tahun pertama mana gitu. Ini karena kejahilan terhadap tadwin sunnah. Bagaimana para ulama tadwin sunnah menganggap Az-Zuhri yang paling pertama gitu. Rahimahullah. Baik. Atau misalnya Bukhari Muslim abad ketiga Hijriah. Mana sebelumnya? Kenapa tidak ada hadis Zuhri? Ya ala kulli hal ini semua termasuk juga dalam pemahaman zon, azon wal yakin ya, dalam ilmu hadis. Ini juga termasuk nakal, mutawatir wal ahad dengan penafsiran Mu'tazilah termasuk nakal. Semuanya gunanya untuk menggugurkan apa eh, hadis, menggugurkan pertanyaan seputar sanad. Mana akidahnya kalian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Kalian juga tidak ada wahai salaf. Ada ini hadisnya, itu hadis ahad. Kan begitu. Jadi kita semua tidak ada. Cari-cari. Ala kulli hal, ad-din inna ma'ata bin naql. Dan kita kumpulkan karya tulis para ulama yang betul-betul bersambung sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan jelas nampak terang benderang bagaimana murninya akidah salaf, bagaimana terjaganya akidah salaf, bagaimana betul-betul dijaga oleh para ulama, diberikan tindakan preventif di sekitarnya untuk menjaganya, tertulis tercatat sanad-sanadnya secara jelas tanpa ada kritikan pada para perawinya. Bandingkan ini dengan mazhab ilmu kalam mutakallimin. Ya, bandingkan. Mana ada mereka menyebutkan akidah mereka sejalan bersambung kepada Nabi SAW dengan jalur sanad seperti ini. Tidak, kebanyakan mayoritas pembahasan mereka ada soal akal, masalah akliyat, logika.
Lihat as-salaf rahimahullah ketika berbicara akidah ini haddatsana fulan, berbicara akidah ini haddatsana fulan, berbicara akidah poin akidah ini haddatsana fulan dengan kawaid mereka yang luar biasa dalam sanad. Makanya betul-betul wajar kalau sebagian mengatakan orang yang yang paling dibenci oleh ahlul bidah itu muhaddisin ahli hadis. Ya, karena mereka pegang apa ya? Mereka yang pegang kuncinya gitu. Mau ditanyain soal sanadnya nggak berkutik. Mana ketersambungan akidah kalian sampai kepada Nabi SAW? Kalian baru muncul belakangan. Lihat di zaman Islam, di awal Nabi SAW, setelah Nabi SAW wafat, para sahabat, setelah para sahabat tabiin, aman-aman saja tidak ada iskal. Kemudian tiba-tiba muncul di akhir tabiin Jahmiyah yang menolak semua menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu. Jahmiyah ketika mereka menolak sifat Allah Ta'ala, mereka mengatakan ini as-salaf, yani tabi'in yang masih konsisten dengan akidah para sahabat. Mereka menamai mereka si Jahmiyah menamai mereka Mujassimah. Jelas ya? Mujassimah. Maka tuduhan Mujassimah kepada musbitul sifat, tuduhannya Jahmiyah dari zaman dahulu. Terserah dia bilang sekarang dia mutakallimin Asy'ariyah, itu kalamnya Jahmiyah. Jualannya Jahmiyah dari zaman dahulu. Mengatakan kepada ahlus sunnah yang musbit as-sifat ma'nan, ya, lafzan wa ma'nan, mereka mengatakan kamu mujassimah, musyabbihat, dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Walaupun habis Jahmiyah muncul Mu'tazilah, tapi isu ini masih sama antara an-nafi dan al-isbat. Itu aja. Yang nafi dikatakan mu'attilah, yang mengisbat dituduh mujassimah. Kemudian datanglah sekte khunsa. Khunsa itu intersex yang punya dua alat kelamin, mencoba menggabungkan antara isbat dengan an-nafyu. Gagal. Jelas ya? Mencoba memadukan wahyu dengan akal. Emangnya sejak kapan wahyu dan akal bertentangan sehingga harus dipadukan? Sejak kapan bertentangan? Iya. Premisnya dari awal sudah bermasalah ini pemahaman bahwa kita harus memadu masdar talaqi itu selain wahyu kita juga harus pakai akal. Nah, sejak kapan Islam tidak pakai akal dalam memahami wahyu? Sejak kapan? Sejak kapan Islam itu menyingkirkan akal dalam memahami dalam memahami nusus? Enggak pernah dari asal. Kenapa kemudian dimunculkan jargon ini bahwa kalau dulu di salaf masdar talaqi itu cuma Quran. Nah, kita sekarang harus tambahkan masdar talaqi, kita sempurnakan dengan akal. Ini lahir dari kalam mereka bahwa salaf ahkam, a'lam mu'ahkam, karena masdar talaqinya cuma wahyu. Tapi tidak alam karena tidak ada akalnya, maka kita sempurnakan. Mereka mencoba mengatakan menyempurnakan asal. Bisa minim. Ya. Karena kejadian mereka dari asal. Dari awal semua premis mereka bermasalah. Kemudian mencoba mendatangkan suatu permasalahan. Ya, mereka bertindak kepada salaf dengan logical fallacy kayak strawman gitu. Salaf itu begini, maka kita harus begini. Enggak, salaf dari awal tidak begitu. Kamu sendiri yang munculkan. Salaf dari awal tidak kayak gitu. Itu dipahaman kalian doang. Mazhab salaf tidak perlu, yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Mazhab salaf adalah Islam. Oke, individu tertentu dari kalangan a'immah ada yang tergelincir. Itu manusiawi. Itu kembalikan kepada dirinya, bukan kepada pahamnya. Baik. Kemudian datang orang belakangan mengatakan bahwasanya kita gabungkan an-nafsu wal isbat. Di akhir-akhir umur seperti Imamul Haramain yang tadinya dia Mu'tazilah, jelas ya? Ya, yang condong kepada Mu'tazilah di akhir umurnya. Ar-Razi, kemudian Imamul Haramain mengatakan saya kembali kepada mazhab salaf. Tapi mazhab salaf menurut dia tafwidul ma'na wal kaifiyah. Lihat, ini dari awal sudah bermasalah. Sejak kapan salaf itu tafwid makna? Orang dari dulu dituduh sama Jahmiyah musyabbih mujassimah. Seandainya salaf itu tafwidul makna,
Tidak akan mungkin dikatakan oleh Jahmiyah kamu apa? Mujassimah. Aku sama sini. Ketika Jahmiyah mengatakan as-salaf itu mujassimah, itu karena yang dikatakan as-salaf ketika itu isbat lafzan wa ma'nan, yang ditafwid kepada Allah adalah kaifiyah, bukan makna. Makna jelas. Makanya mereka dituduh mujassimah. Lantas ada orang belakangan seperti Imam Al-Haramain yang salah paham. Salah paham. Jelas ya. Mengira bahwa mazhab salaf tafwidul makna. Padahal enggak. Seandainya tafwidul makna mazhab salaf, enggak perlu ada pertanyaan. Dia tidak akan katakan mereka mujassimah. Tapi tuduhan itu jelas menunjukkan bahwa salaf itu asbatu lafzan wa ma'nan. Jelas ya. Mereka tidak mentafwid makna. Tafwid makna ini muncul belakangan. Muncul belakangan. Setelah mencoba untuk memadukan antara nafi wal isbat, mencoba berusaha sok bijaksana menggabungkan memadukan antara khilafnya Jahmiyah dengan salaf, lahirlah ini apa namanya mazhab khunsa, mengisbat sebagian menolak sebagian, ya, atau mengisbat semuanya tapi mentafwid juga maknanya semuanya, mencoba memadukan, padahal jelas lah ya. Tidak, ajaran as-salaf mazhab salaf akhirnya salaf tidak kabur, tidak ragu, tidak kabur-kabur seperti itu. Ketika mazhab salaf itu jelas gamblang, ketika mau dijelaskan kepada orang to the point jelas, tidak perlu dibilang ah ini kayaknya sulit kita bahas, kita jabarkan ke awam. Ini pembahasan hanya untuk di kalangan belajar, untuk awam begini aja lah penjelasannya. Kok dibedakan kayak gitu penjelasan akidah? Ya, kok menjadi membingungkan seperti itu? Untuk menjelaskan akidah saja butuh berhati-hati. Ya, butuh dibedakan ranahnya ini sama ranahnya itu. Nanti kalau kita sampaikan yang sebenarnya kepada awam, nanti pikirannya begini dan begitu. Kok bisa ada akidah seperti itu? Tidak jelas. Mazhab salaf, nah seperti itu akidahnya jelas. Jelas ya. Ketika mau menjelaskan makna ini, nah ini makna kita mau terjemahkan pakai apa? Kita mau jelaskan pakai apa ya? Kayak begini aja dan seterusnya. Gak perlu, jelas ya. Gak perlu. Mazhab salaf jelas. Nah, isbat lawannya dari dahulu selalu takwil. Maka yang datang setelahnya menggabungkan keduanya, mencoba mencari titik tengah keduanya. Ya, ini apa namanya? Hanya terjatuh ke dalam hal yang lebih buruk. Hal yang lebih buruk. Nah, Allah taala alam bisawab. Jelas ya? Kata beliau rahimahullahu taala, "Fadinu inna ma ata bin naql." Dengan naql. Samulana rijalakum. Dari mana ambilnya? Dari mana ambilnya? Siapapun yang belajar pasti tahu asal muasal Jahmiyah, Mu'tazilah dan peranakannya dari kalangan mutakallimin ini semua mulai muncul setelah masuknya filsafat ke negeri ke ilmu-ilmu Islam. Ini tidak diingkari, tidak diingkari. Dari mengingkari hal ini. Maka maka dari asal muasal munculnya sudah bisa dipertanyakan. Nah, emangnya Islam tidak kayak gitu? Emangnya Islam tidak hikmah dari awal? Emangnya Islam tidak pakai akal dari awal? Emangnya Islam dari awal bertentangan dengan akal sehingga untuk dipadukan? Nah, dari awal premis kalian semua yang salah. Itu yang menjadi bermasalah dari awal. Nah, Allah Taala alam dan semua ini muncul dari orang-orang yang ya tidak diketahui memiliki apa landasan itikad yang kuat yang menjadi apa memiliki sanad yang bersama sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Jahmiyah, Jahm bin Safwan, Jahm bin Dirham. Siapa gurunya yang terkenal dari guru-guru yang salaf? Dan dari situ bisa dilacak. Mu'tazilah, ya. Oke lah dia belajar pada Hasan al-Basri. Tapi apa pada akhirnya kan keluar.
adalah Hasan Basri rahimahullah. Ada bikin sendiri, maka ini gamblang jelas sekali dari sisi sejarah. Nah, Allah Taala alam bisawab. Maka seorang, ya apalagi di zaman sekarang dengan fitnah luar biasa. Ya, fitnah luar biasa, tantangan lebih luar biasa. Kalau di zaman dahulu sebelum ada internet dan semacamnya ini, ya orang tidak akan dengar mazhab Jahmiyah, mazhab Mu'tazilah. Nah, orang tidak akan kenal siapa tokoh-tokohnya, tidak akan takjub dengannya karena memang tidak pernah dengar. Tapi di zaman sekarang, sosial media, orang bisa mendengar ucapannya Mu'tazilah, mendengar ucapannya orang-orang Syiah Rafidhah, mendengar ucapannya orang-orang apa? Orang-orang Jahmiyah Mutakallimin. Dan bila syakkun wa bila syakkin wa raib di antara mereka banyak orang cerdas. Takjub dengannya dan mengatakan, oh iya ya, benar juga. Ternyata dua-duanya benar, atau ternyata ini juga tidak salah, atau kalaupun ini salah ini cuma khilaf ijtihadiyah doang gitu. Iya, bukan hal yang urgen, gak usah lah, ya, dipermasalahkan. Ini terkena syubhat, terkena kerancuan, karena takjub dengan kecerdasan, kepintaran, banyaknya hafalan, kekuatan hafalan, dan seterusnya. Nah, jelas ya. Maka seorang harus betul-betul mempelajari akidah salaf dengan benar, ya, dengan kokoh, sehingga tidak goyang ketika mendengarkan hal-hal yang lain. Ya, Allah Taala alam bisawab. Dan tentu saja ini sekali lagi bukan untuk memperuncing permasalahan atau sampai ke tindakan-tindakan fisik. Tentu saja itu hal yang diharamkan. Mencoba mentaufiq, mencoba menyatukan kaum muslimin, memadukan kaum muslimin, mengurangi ketegangan di antara mereka. Hal yang semua kaum muslimin setuju untuk dilakukan, bahkan ahlus sunnah as-salaf setuju dengan hal tersebut. Ya. Berusaha untuk mengurangi, ya, ketegangan, kemudian menjaga ukhuwah di dalam bentuk-bentuk yang disepakati. Ini hal yang bagus. Dan itu hal yang harus diperjuangkan oleh semua kaum muslimin. Tapi kemudian menganggap bahwa perselisihan dalam usul i'tiqad itu adalah hal yang sama seperti berbeda tata cara sholat, ya, membawa semua jenis ikhtilaf dalam i'tiqad sama persis dengan ikhtilaf dalam fikih. Ini tipuan, menyamakan semuanya. Dan amalan para ulama salaf, bagaimana tegasnya ucapan mereka, bagaimana tahdiran mereka, bagaimana kalam mereka, bahkan lawannya juga kepada salaf, bagaimana kerasnya ucapan mereka, itu menunjukkan ini bukan masalah sepele. Saling mengkafirkan oknum, ya, oknum tadi, oknum saling mengkafirkan ada. Nah, jadi ini bukan perkara yang sepele. Betul, tidak bisa dijadikan alasan kemudian untuk saling apa namanya, dari sisi fisik, kemudian dari sisi hal-hal tidak jangan sampai menghalangi untuk bersatu pada hal-hal yang disepakati. Ya, misalnya memerangi mulhidin, ateis, memerangi paham-paham yang baru, pluralisme ini, bersatu di dalamnya, melindungi agama Islam, serangan akhir dari luar. Itu bila syak bersatu di situ. Tidak boleh saling mengkritisi, jangan saling melemahkan dulu. Ketika memiliki musuh yang sama, ketika intensitas kritikannya kepada sesama kaum muslimin dikurang-kurang. Tapi bukan kemudian menghilangkan dan menganggap sepele semua permasalahan i'tiqadiyah. Lihat ya, Allah Taala alam bisawab. Dan ini khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Perkara terbaik adalah yang pertengahan, bukan yang pokoknya hantam kaum muslimin, sesama kaum muslimin, ya, karena dia menganut bidah, pokoknya dia hantam terus, tidak ada berhentinya. Hatta walaupun umat lagi butuh-butuh bersatu, nggak mau bersatu sama mereka ahli bidah. Nggak kayak gitu juga, ini ekstrim. Lagi butuh bersatu ya bersatu pada hal-hal yang memang kita butuh bersatu di situ, ya. Nah, yang diizinkan bersatu di situ. Ketika melawan musuh yang sama, ya, istilahnya apa, musuh dari apa, musuh apa namanya, ya, apa istilah common enemy, ya, musuh bersama. Ketika saya dan musuh saya memiliki musuh yang sama, maka saya dan musuh saya ini menjadi teman, kan gitu. Saya begitu.
walaupun temporer. Ala kulihal, sampai-sampai nampak jelas bahwa dia lebih benci kepada muslim yang ahli bidah dibandingkan orang kafir. Nampak sekali ini kesalahan fatal juga. Tapi tidak juga sebaliknya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Qala rahimahullah, laisa bil auhami wa hadisil aqli. Agama itu dengan nakal, bukan dengan auham. Wah, lihat akidahnya Jahmiyah. Siapa yang bisa membayangkan atau memikirkan, bukan membayangkan ya, bagaimana konsep akidah ketuhanan dalam Jahmiyah? Tidak ada. Semuanya itu fardul akli, murni spekulasi akal. Allah itu mewujudun alal itlaq bisyarti itlaq. Gimana caranya? Allah itu mendengar tapi tidak punya sifat pendengaran. Gimana caranya? Pikirkan itu. Di akal. Allah mendengar tapi tidak punya sifat pendengaran. Gimana caranya? Allah itu dilihat tapi tidak dijihad. Gimana caranya? Wah, ini murni spekulasi akal. Di akal itu bisa dipikirkan. Bahkan ada yang tidak Allah dilihat tapi mana caranya? Tidak apa tidak terima oleh waham wahasil akli, murni mencari-cari saja dengan akalnya. Qala rahimahullahu taala, menutup summa ilahuna qad intahaitu wa tamma ma bi jam'ihi unitu sammaituhu bi sulamil usuli ila sama mabahithil usuli walhamdulillahi ala intihai kama hamidullah fi ibtidai as'aluka maghfiratal dhunubi as'aluhu maghfiratal dhunubi jami'aha was-sitra lil uyubi thumma as-salatu was-salamu abada taghshar rasulal mustafa muhammadan thumma jami'a sahbihi wal ali as-sadatil a'immatil abdali tadum sarmadan bila nafali majaratil aqlam bil midadi thumma du'a wasiyatul qurra'i thumma du'a wasiyatul qurra'i jami'ihim min ghairi mastithna'i abiyatuhal maqsulu yusrun faqili ta'rifuhal ghufranu fafham wadkhuli. Nah, Allah rahimahullah, sampai di sini, kemudian sampai di sini saya sudah selesai ya. Perintah itu mama itu dan sudah selesai, sudah sempurna. Saya namakan buku ini Sulamil Usul ila sama mabahith pada sama ketinggian ya, mabahith usul. Ya. Baik, di sini beliau menyebutkan judulnya ya, sebutkan judulnya. Dan ini juga salah satu mukaddimat. Seharusnya biasanya kan bentar di mukaddimat. Hal-hal yang sunnah dalam tanda kutip sunnah Sinai dalam karya tulis adalah penulis menyebutkan nama bukunya supaya tidak terjadi khilaf dari orang yang datang setelahnya apa judul buku ini. Beliau sebutkan judulnya Sulamil Usul ila sama mabahithil usul. Ini Sulamil Usul ila mabahithil usul. Walhamdulillahi ala intihai kama hamidullah fi ibtidai. Segala pujian bagi Allah atas selesainya ini intihai, berakhirnya tulisan saya. Sebagaimana saya puji Allah atas ibtidai pujian. Sebagaimana saya memuji Allah di awal saya menulis as'aluhu maghfiratal dzunubi jami'aha wasitra lil uyubi. Saya minta kepada Allah maghfirah, ampunan dari semua dosa ya, ampunan dari dosa semuanya dan agar Allah menutupi aib-aibku. Tsumma salatu wassalam abada. Kemudian salawat kepada Mustafa Muhammad, semoga senantiasa meliputi Rasul sang manusia pilihan yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jami'a sahbihi wal ali, juga semua sahabat dan keluarga beliau, as-sadatil a'immatil abdali ya, yang mana sahabat dan al keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam para pemimpin Allah. Ini boleh menggunakan istilah yang sama dengan Ibnu Taimiyah di akhir wasitiyah. Beliau juga menyinggung kata badal al-abdal waliul dalam istilah sufi
waliul badal. Nah, yang dimaksud di sini wallahu alam dengan al-badal adalah para ulama yang disebut mujtahidun, yakni yang dibangkitkan setiap sekali dalam 100 tahun. Yujaddidu lahum dinahum. Ya, Allah Ta'ala akan membangkitkan setiap 100 tahun seorang yang akan memperbarui agama mereka. Zahirnya ini diinginkan dengan al-badal, yakni al-mujaddidun, al-mujaddidun yang dikatakan oleh para ulama sebagai mujaddid. Ya, di mana para ulama sepakat bahwa mujaddid di abad pertama adalah Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, dan di mujaddid abad yang kedua adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Mujaddid abad pertama adalah Umar ibnu Abdul Aziz dan mujaddid abad kedua adalah Imam Syafi'i. Ini bila khilafin bainul ulama. Ittifaq ulama, tidak ada qaul yang lain. Pada abad pertama dan abad kedua ini mujaddid Umar bin Abdul Aziz dan Imam Syafi'i. Mulai dari abad ketiga sampai belakang ini fihi qaulan. Minimal ada dua pendapat. Siapa mujaddid abad ketiga, keempat dan seterusnya. Itu minimal fihi qaulan pada masing-masing abad itu. Tapi dua abad yang pertama ini bila khilaf. Baik. Tadu musarmadan bila naqadi. Salawat dan salam ini senantiasa tadu musarmada. Ini kekal abadi selama-lamanya bila nafat tanpa ada akhir. Majaratil aqlamu bil midadi. Selama pena masih menulis. Ini selama masih ada ilmu yang ditulis, tersebar ilmu sunnah dan seterusnya, maka orang-orang yang mempelajari ilmu agama akan senantiasa berselawat kepada salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga serta sahabat. Tsumma doa wasiyatul qurra'i jami'ihim min ghairi istisna'i. Kemudian doa wasiyatul qurra. Yani beliau minta didoakan. Ya. Nah, minta didoakan oleh para pembaca buku ini jami'ihim min ghairi istisna. Semuanya ya, tanpa ada pengecualian rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Abiyatuhal maqsudu yusrun faqili tarikhuhal qur'an faham wa du'li. Ini saya lupa ya angka Arab itu. Jumlah baitnya abiyatuhal maqsudu yusrun faqili. Maka pahamilah tarikhuha, sementara tahun penulisannya atau tahun selesainya atau penulisan bait ini sampai selesainya al-ghufran. Fafham wa du'li. Ya, pahamilah maka doakanlah untuk saya. Nah, ini 290 bait syair totalnya. 290 bait syair. Baik. Bentar. Nah, ini nanti dicari aja ya. Kata yusrun, huruf ya itu angka berapa, sin berapa, kemudian roh berapa. Saya nggak bawa. Ada syarat itu? Syarat-syarat. Hah? Ada terjemahnya? Ada disebutkan? Yusrun 200 selain pembukaan dan penutup. Oke.
fa 800, alif 1 dan nun 50. Itu totalnya 1362 Hijriah. 1362 Hijriah. Ini jadi abiyatu hal maksudu, bait-bait yang menjadi inti. Kalimat maksud menunjukkan minus mukaddimah sama penutup. Berarti ini beliau fokus ke matanya saja, ya. Itu yusrun, ya ada 10, sin 60 dan roh 200. Totalnya 270 tanpa mukaddimah dan tanpa penutup. Kemudian ta'rifuha, tahun penulisan dan selesainya bait ini terkumpul pada kalimat al-ghufran. Fafham wadu'i, wadu'uli. Pahamilah dan doakan saya. Al-ghufran sekali lagi, alif 1, lam 30, fa goit apa? Goin enggak ada 1000 ya. Goinnya 1300. Goin berapa? Enggak ada goin di sini. Bain, kemudian fa 80, ro 200, alif 1, min dan apa nun 50. Ini goin kurang, tinggal ditambah aja nih. Kurang 1000. Yang jelas kufron totalnya 1362. Nah, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah selesai penjelasan terkait dengan usul dan usul ila ilmu usul dari Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami Allah taala. Nasallallahu taala yu'allimuna ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamana innahu walidzalika qadir alaih. Wa qad ajaztukum ijazatan khassah dan di hadal hadhihi tumah. Ini kami riwayatkan dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdul Aziz Al-Wisyah dari penulis rahimahullah. Ya. Jadi perantaranya cuma satu orang, Syekh Abdul Aziz Al-Wisyah. Ada yang membaca Al-Wasyah, Al-Wasyah, Al-Wisyah. Ya. Dari Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Nah, nanti badar-badar oleh minallah sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Apa